谢谢壮哥。在这个地方，这树多。Sebuah film press yang rilis baru-baru ini yang tentunya belum pernah direview di channel lain. Baik, langsung saja let's play and tabung. Coba. Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang wanita berbaju merah sedang disekap di ruangan bawah tanah untuk dijadikan budak, untuk kemudian akan dijual dan diserahkan pada saudagar tua kaya raya yang haus akan sensasi belayan wanita muda. Sebisa mungkin wanita berbaju merah ini berusaha melepaskan tali yang mengikatnya, namun tak lama berselang, datanglah seorang perempuan yang merupakan bagian dari anggota penculik yang hendak akan memberi dia makan sambil memeriksa kondisinya, tapi tiba-tiba baru saja keluar dari kandang singa, kini si wanita malang harus bertemu dengan sosok kejam yang diketahui merupakan ketua dari kelompok penculik ini, sehingga maraknya kasus penculikan wanita muda di pedesaan Tiongkok membuat kepolisian pusat menurunkan beberapa anggota terbaiknya yang dipimpin oleh Kapten Kim demi menyelesaikan kasus yang cukup meresahkan masyarakat saat ini. Dan inilah The Scene Trade 2026. Mari saya perkenalkan Anda pada sosok antagonis di film ini. Ada si Jang, pria dingin pemilik watak kejam, dan ada istrinya yang bernama Ling, di mana mereka berdua diketahui sama-sama kompak dalam menjalankan bisnis ilegal tersebut. Tak lama berselang datanglah si saudagar dengan para anak buahnya untuk menagih wanita yang sudah ia booking. Namun apalah daya, Jang saat ini telah kehilangan asetnya, maka dengan merendah ia meminta maaf juga memohon untuk diberikan waktu untuk mencari penggantinya. Namun tak disangka si saudagar sedikit pun tak terima dengan apapun alasan si Jang, sehingga berpindah pada Kapten Kim yang terlihat sedang mendatangi seorang target yang diduga terlibat dalam kasus penculikan. Pada momen ini, sang kapten harus berhadapan dengan orang-orang gerengseng di tempat perjudian, dan karena orang yang menjadi target pencarian tidak mau bertindak patuh dan kooperatif terhadap kepolisian, sehingga terjadilah adu mulut yang panas di antara kedua belah pihak. 吓唬谁呢？我没文化，不识字儿。 Tak berselang lama datanglah pemilik perjudian yang membuat si pria tersebut merasa di atas angin karena ada sosok support di hadapannya, hingga sampai berani calutak bahkan memancing emosi lalakon kita ini. Meskipun pada posisi satu lawan banyak dengan menggunakan tangan kosong pula, Kapten Kim mampu menahan imbang kekuatan lawan, bahkan berhasil meratakan para cecunguk-cecunguk di hadapannya. Di saat yang sama, kedua rekan Kapten Kim berhasil menemukan keberadaan wanita korban penculikan hingga sampai berhasil untuk membawanya tanpa sadar bahwa aksi mereka sedang dipantau oleh sosok Jang.
Akhirnya mereka dan para pasukan kepolisian dipertemukan di sebuah pusat pedesaan yang mana saat itu si tersangka meminta anggota kepolisian menyerahkan wanita yang mereka inginkan. Namun dengan kedatangan sosok terkuat di desa tersebut yakni si Jang, maka si pria gerengseng kembali berani untuk melawan para polisi. Sebisa mungkin Kapten Kim berusaha menyelamatkan korban berikut rekannya, namun banyaknya warga yang terlibat dikarenakan tidak tahu seluk-beluk kejadian membuat para polisi ragu dan akhirnya gagal dalam mengamankan diri masing-masing. Kejadian seperti ini sempat mengingatkan padanya peristiwa kelam saat ia kehilangan adik kandungnya di masa lalu, hingga walaupun dalam keadaan terpojok, sang kapten kembali terpancing adrenalinnya sehingga mampu memukul mundur semua lawan yang menyerang. Namun alangkah liciknya para penjahat, mereka menggunakan anak si korban untuk membuat wanita itu takluk dan menuruti keinginan si penjahat yang diketahui oleh si saudagar sendiri. Gagalnya misi yang dilakukan ditambah dengan isu yang memberitahukan bahwa Kapten Kim telah menyerang para warga yang padahal semua itu hanyalah kesalahpahaman, di mana pada faktanya para warga sengaja dihasut oleh si Jang untuk menyerang para anggota polisi yang bertugas. Tanpa memahami kejadian yang sebenarnya, sang komandan menginstruksikan pada Kapten Kim untuk beristirahat sejenak menenangkan pikiran. Dengan kata lain, Kapten Kim telah mendapatkan skorsing dari tugasnya sampai batas waktu yang telah ditentukan. Berpindah pada Jang yang sedang memberikan hukuman pada antek-anteknya yakni si pria gerengseng dikarenakan terlalu gegabah dan perilaku sok jago di depan kepolisian, yang tindakan itu sangat-sangatlah beresiko bagi mereka. Karena si saudagar belum memberikan uang pembayaran sisanya, maka untuk sementara waktu wanita malang dan anaknya kembali disekap di tempat ini. Scene beralih pada seorang pemuda berkacamata, dia bernama Han. Ini orangnya tepat di depan sebuah salon. Ia bertemu dengan seorang gadis cantik yang mengajaknya untuk melakukan perawatan dan lain-lain, dalam tanda kutip 18 tahun ke pinggir, sehingga tanpa pikir panjang Han pun mengiyakan ajakan si wanita. Karena terhipnotis akan ketampanan si Han, maka si wanita rela dibawa ke rumahnya dengan alasan akan dibayar lebih mahal. Namun tepat saat dalam perjalanan, tiba-tiba ya, ternyata si Han tersebut merupakan bagian dari sindikat penculikan para wanita. Yang menarik adalah perempuan yang mereka culik rata-rata merupakan wanita malam yang dijual pada para saudagar tua kaya raya untuk dinikahkan, di mana aksi tersebut diketahui di bawah pimpinan sosok dari Jang. Ketidakadilan terhadap para wanita marak terjadi di Tiongkok saat itu. Contohnya di sebuah klub malam yang mendapati seorang pengunjung tega menyiksa seorang pelayan hanya karena dia tidak mau menuruti dan melayani permintaan aneh-aneh dari si pengunjung itu sendiri. Peristiwa tersebut sampai kepada seorang wanita pemilik bar tak terima bawahannya diperlakukan secara semena-mena, maka hal ini yang dia lakukan. Ternyata pasangan tadi tidak murni menolong bawahannya karena empati, melainkan wanita tersebut merupakan darah muda yang sudah menjadi incaran investor dari klub tersebut, yang diketahui merupakan atasannya pula yang kita sebut saja si bos besar. Atasan berwatak kejam ini lantas memberikan kesempatan pada si pemilik klub malam dalam rentan waktu 3 hari untuk bisa membuat si gadis sudi melayaninya, karena jika tidak, modal dan saham akan dicabut dari perputaran bisnis ilegal ini.
Kita kembali pada lalakon kita, yakni Kapten Kim yang sedang dalam perjalanan mencari adik kandungnya yang sudah lama terpisah. Usut punya usut, diketahui saudarinya yang dicari berada di desa ini. Sedangkan di tempat lain terlihat Han dengan rekannya sedang berjaga di markas tempat disekapnya para wanita yang akan dijual. Memanfaatkan situasi yang ada, maka si rekan bermaksud melakukan hal seperti ini. Beruntung istri dari pimpinan Jang datang tepat waktu. Walaupun mereka seorang penjahat, tapi masalah kehormatan perempuan, naluri wanitanya tidak terima jika bawahannya bertindak bejat seperti itu. Sejenak kita akan berfokus pada Kapten Kim yang sedang mendatangi sebuah klub malam. Diketahui di sini marak beredar informasi mengenai penjualan para wanita muda terhadap para pria hidung belang. Menurut informasi yang didapatkan, sang adik telah diculik dan dipekerjakan di tempat ini. Sedangkan untuk si Han dan rekannya sekarang ternyata juga sedang berada di kota untuk menikmati suasana malam dan hiburan tanpa batas. Namun di tengah menikmati suasana gemerlap malam di klub tersebut, tiba-tiba muncullah seorang wanita yang ketakutan. Tiada lain adalah si pelayan kemarin yang dipaksa untuk melayani si bos besar. Di tengah keributan yang terjadi, Han memanfaatkan situasi dengan mencoba menyelamatkan juga membawa wanita itu dari cengkraman si kakek tua bangka yang ternyata wanita tersebut adalah merupakan sosok pujaan hatinya. Sedangkan untuk Kapten Kim sendiri, dia masih belum dipertemukan dengan sang adik dan malah harus bertarung melawan para antek-antek pemilik klub malam. Seperti biasa, setelah musuh berhasil dipojokkan, bahkan mereka dibuat menyerah, tibalah para anggota lainnya yang datang untuk membantu Kapten Kim. Namun karena hilangnya sosok sang adik yang dicari, maka sang kapten kehilangan barang bukti yang memberatkan akan kasus yang menjerat si pemilik klub malam. Selain diberikan sanksi oleh sang komandan, Kapten Kim kembali dimarahi oleh seniornya karena telah bertindak gegabah. Seharusnya Kapten Kim menjalani masa skorsing dari sang komandan, namun saat ini malah berulah di sebuah klub malam tanpa surat perintah dan juga bukti yang ada. Pada kesempatan ini, Kapten Kim berbicara empat mata dengan sang senior bahwasannya dia sedang mencari sang adik yang usut punya usut telah diculik dan ditahan di klub malam tadi. Akan tetapi saat akan bertemu, rupanya ia malah dihadang dan sang adik hilang dibawa orang tak dikenal. Hilangnya gadis muda tadi membuat pemilik bar menjadi marah, apalagi si bos besar yang murka dengan kejadian ini, sampai-sampai dia mengingatkan kembali masa lalu si pemilik klub malam yang dahulunya sebagai wanita malam. Nasibnya menjadi seperti sekarang adalah berkat jasa dari si bos itu sendiri yang memberikan modal dan saham. Bahkan si bos besar mengancam jika dalam kurun waktu 24 jam si gadis muda tidak diserahkan kepadanya, maka semua aset perusahaan ilegal ini akan disita kembali. Entah apa yang pria berkacamata ini pikirkan, saking ingin menyelamatkan gadis pujaannya, ia malah nekat membawa si gadis muda ke tempat yang sama-sama berbahaya. Bedanya, tempat ini menjual wanita pada para saudagar tua kaya raya di desa untuk dinikahi, sedangkan untuk bar di kota tadi menjual para wanita kepada pria hidung belang. Dan benar, saat akan mengantarkan pulang gadis pujaannya tersebut, tiba-tiba sedangkan di kantor polisi itu sendiri, mereka melakukan rapat terbatas untuk melakukan investigasi dan pencarian untuk para gadis yang hilang, terutama yang terjadi pada adik Kapten Kim. Dengan adanya gadis muda baru, membuat istri si Jang senang dan bermaksud akan menjualnya kepada para saudagar dengan harga yang pasti akan tinggi, tanpa tahu bahwa si Han tidak sudi jika wanita yang ia cintai akan dijual. Namun untuk saat ini tidak berani melawan pada bosnya untuk kebaikan ia dan keselamatan pujaan hatinya.
Tak lama berselang, terdengarlah ketukan pada pintu yang membuat rekan sekecamata dengan sigap mengecam para sandera agar semua diam. Dan ternyata rupanya yang datang adalah si nenek pemilik kontrakan yang ingin mengecek kondisi rumahnya saat ini tanpa sadar bahwa ia sedang masuk dalam bahaya besar. Tepat ketika si nenek akan memasuki ruangan yang ia akan periksa, tiba-tiba sungguh malang, wanita yang disiksa ternyata sedang mengalami demam. Diketahui jika adik sang kapten merupakan seorang sarjana kedokteran, maka jika diizinkan ia bisa melakukan penanganan pertama, bahkan meminta pada istri si Jang untuk membawakan sebaskom air dingin berikut kain lapnya. Singkat cerita, saat istri si Jang akan membersihkan luka pada Sandra yang tergeletak lemas, namun tak disangka malah inilah yang terjadi. Berkat upaya kerjasama di antara Sandra, akhirnya satu di antara mereka berhasil keluar dari tempat tersebut. Namun naas, para Sandra harus kembali menghadapi bahaya, termasuk wanita malang yang kabur tadi harus kembali tertangkap oleh si Jang. Melihat istrinya terluka, Jang mulai murka terhadap para Sandra hingga saat mengetahui pelaku yang melakukan hal tersebut adalah si gadis yang tadi berusaha kabur melarikan diri. Kemudian scene berpindah pada Kapten Kim yang tak pernah berhenti untuk mencari keberadaan adik kandungnya yang memang sudah lama terpisah sejak kecil. Maka sesulit apapun dan serumit apapun petunjuk yang ia dapat, maka tak sedikit pun terlintas dalam benaknya untuk menyerah. Tak lama Kapten Kim melihat antek-antek pemilik bar keluar dari suatu tempat untuk kemudian beliau lekas mengikuti kemana targetnya pergi. Berpindah pada si Han dan rekannya yang sedang berada di kota untuk menculik para gadis. Tanpa mereka sadari, datanglah anak buah dan kekasih dari si pemilik klub malam yang menuntut mereka berdua untuk mengembalikan gadis yang kemarin dibawa. Tetapi saat mereka berdua terpojok, datanglah Kapten Kim menolongnya sembari menanyakan pada si pria berkacamata di mana posisi adiknya sekarang untuk kemudian setelah berhasil melumpuhkan semua lawan, Kim kembali mendatangi si pria berkacamata yang hendak melarikan diri sehingga saat si penjahat akan menghabisi sang kapten, Dewi Fortuna masih berpihak padanya. Di waktu yang tepat, para polisi lainnya datang hingga membuat para penjahat langsung melarikan diri, membawa salah satu anak buah dari si penculik Jang, yakni rekan si Han itu sendiri. Saat tersadar, Kapten Kim teringat akan pagar atau beeper milik si pria berkacamata yang telah terjatuh. Dengan alat komunikasi tersebut diharapkan akan membuka pintu informasi yang selanjutnya. Beralih pada si Han, pria berkacamata yang kini kacamatanya telah hancur, di mana ia menjelaskan pada si bos bahwa rekannya telah diculik oleh beberapa orang yang diketahui memiliki bisnis yang sama di bidang penjualan wanita, yakni tempat di mana gadis muda yang tempo hari mereka bawa. Tak terima bawahannya disiksa dan diperlakukan tidak manusiawi. Walaupun dia seorang penjahat, namun rasa solidaritasnya tetaplah tinggi, sehingga tanpa pikir panjang, dia kembali membrutal dengan mengacak-acak tempat klub malam milik si wanita.
Kebrutalan sosok Jiang sudah tidak diragukan lagi. Itu bisa kita lihat dari bagaimana bengisnya dia dalam mempateni para cecunguk-cecunguk si pemilik klub malam. Henti-hentinya adegan baku hantam, hingga kini tibalah pertarungan antara jajadug para pemimpin penculik yang kebrutalannya akan segera kita saksikan. Napas saya hampir saja tersendak melihat kebrutalan yang ditunjukkan dalam adegan pertarungan ini. Hingga pada akhirnya, Jiang sengaja membiarkan si pemilik klub malam hidup demi menyiksa mentalnya karena telah kehilangan sang kekasih dengan cara yang sangatlah tragis. Belum berhenti dari masalah tadi, kini si pemilik klub malam harus mendapat tekanan kembali dari si bos besar, sehingga dengan penuh segala keruwetan dan kerudetan dalam hidup, maka dengan penuh amarah ia melakukan hal yang tak terduga. Selang 2 menit setelah kejadian, barulah para polisi datang dan berhasil menangkap si pemilik klub malam tersebut. Kembali pada Han yang telah berhasil membius istri dari si Jiang untuk kemudian lekas menghubungi Kim menggunakan beeper guna memberitahu lokasi kemana para gadis akan dibawa dan dijual oleh si Jiang. Untuk membuktikan cintanya, maka si Han nekat menyelamatkan sang pujaan hati walaupun dengan resiko nyawa sebagai taruhannya. Di tengah perjalanan, si Jiang lokasinya mulai terlacak berkat informasi yang diberikan oleh si Han terhadap Kapten Kim, sehingga adegan kejar-kejaran pun dimulai. Skill keahlian mengemudi mulai dipertontonkan pada scene ini yang tak ayal membuat mata ini sulit untuk berkedip. Akibat saling membenturkan kendaraan satu sama lain, membuat keseimbangan berkendara di antara mereka menjadi oleng dan... Inilah yang kita tunggu, final battle antara Kapten Kim dan si penjahat Jiang yang memiliki tensi dan kadar adrenalin yang hampir sama. Sepintas terlihat bahwa Jiang sangat berambisi untuk menghabisi sang kapten, namun untuk saat ini ia salah dalam memperhitungkan kemampuan lawan yang justru malah terlihat perlahan mampu membalikan keadaan. Sama-sama kuat sehingga sulit untuk memprediksi siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah. Akhirnya Kapten Kim menggunakan tendangan Dewa Mabuk yang ia pelajari dahulu di film Shaolin Popeye sehingga dapat dipastikan membuat musuh tumbang dan tawalakaya. Akhir cerita, Kapten Kim berhasil menyelamatkan para sandera, termasuk sang adik kandung yang telah lama terpisah. Kemudian film pun tamat. Saya Kim dan keluarga mengucapkan selamat beraktivitas saudaraku. Tetap semangat, tetap menonton film aslinya ya. Jangan lupa untuk bersyukur hari ini. See you next time.